Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dengan Bu Warni dalam rangka tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pelajaran dimulai, marilah bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan cara 3M. Yang pertama adalah memakai masker, sedangkan yang kedua menjaga jarak. Ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa anak-anakku, di samping 3M itu juga istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan minum putih yang banyak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah bersama-sama yaitu sholawat agar kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bareng-bareng ya anak ya, ayo coba tirukan. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bisa kan nak? Bareng-bareng ya, sendiri ya. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, rezeki, bisa bersilaturahmi. Kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran dengan tema iman kepada hari. Sebelum masuk ke iman kepada hari akhir, anak-anak, terlebih dahulu Bu Warni akan menyebutkan rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Ketiga adalah kepada kitab-kitab. Sedangkan yang keempat nabi dan rasul. Yang kelima yang akan kita bahas nanti adalah iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir anak-anak menurut bahasa adalah hari kebangkitan atau hari kehancuran. Gimana toh Bu, hari kebangkitan, hari kehancuran? Nanti Bu Warni terangkan secara mendetail. Sedangkan menurut istilah adalah iman kepada hari akhir meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu nanti akan betul-betul terjadi. Semuanya akan hancur lebur, binasa, yang kekal abadi hanyalah Allah semata. Sebagai umat muslim kita harus yakin, percaya bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Anak-anakku semua, selanjutnya adalah nama lain daripada hari akhir. Tolong disimak baik-baik bahwa hari akhir kata lainnya adalah yaumul qiyamah atau hari kiamat. Sedangkan yang kedua adalah yaumuddin, hari pembalasan. Ada yaumul fath, yaumut talaq, dan lain sebagainya. Tolong disimak, Bu Warni bila menerangkan santai tapi serius. Serius tapi santai. Tolong ya nak ya. Selanjutnya adalah dasar tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dasar menurut dalil nakli bersumber dari Al-Quran. Bisa dibuka bersama-sama Al-Qurannya, yaitu surat Al-Hajj ayat 7
dan Quran surat At-Toha ayat 15. Nanti kita bareng-bareng untuk membaca, kita jelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah dalil akli. Apa itu dalil akli? Bersumber dari akal manusia. Bahwa dengan akal manusia itu kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ada gunung, ada bumi, ada lautan, ada manusia, ada hewan, dan lain sebagainya. Itu sifatnya fana atau rusak. Nanti kelak di hari kiamat semuanya akan hancur lebur, kecuali zat yang kekal abadi hanyalah Allah semata. Anak-anakku semua yang saya sayangi, selanjutnya adalah macam-macam hari kiamat. Oh, ternyata hari kiamat ada macamnya ya Bu? Ada. Hari kiamat ada 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Contohnya meninggalnya manusia tiap individu. Orang yang meninggal itu sudah mengalami kiamat sughra atau kiamat kecil. Lalu gunung meletus seperti Merapi. Nah, dengan Mbah Marijan, Roso kalau ingat gunung Merapi. Selanjutnya adalah tsunami seperti di Aceh. Lalu gempa bumi. Itu adalah kiamat kecil atau ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Gedung-gedung yang gagah berdiri kokoh, itu adalah nanti semuanya akan hancur, musnah, binasa. Sebagai umat muslim kita harus wajib untuk mempercayai karena ada dasarnya baik dari dalil nakli maupun dalil akli. Anak-anakku yang saya sayangi, selanjutnya adalah peristiwa kiamat kubro. Kiamat kubro tadi apa? Yaitu kiamat besar. Peristiwanya bagaimana Bu? Bahwa kita hidup di dunia ini masih hidup. Nah, dikatakan hidup, kita bisa makan, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa berpikir. Dikatakan mati apabila roh dengan jasad itu nanti akan terpisah. Nah, itu dikatakan mati. Setelah mati kita dikubur, itu di alam barzah atau alam kubur. Di situ anak-anakku, di alam kubur ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Gimana Bu siksa kubur? Bagi orang yang pengerangannya selama di dunia tidak menjalankan perintahnya Allah, kafir, berakhlak mazmumah, maka di alam kubur akan mengalami namanya siksa kubur. Di sana dia selalu gelisah, susah, menangis, bahkan pengen hidup lagi di dunia untuk beramal soleh agar di alam kubur tidak mendapatkan siksa kubur. Tapi juga ada nikmat kubur bagi orang yang selama di dunia dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, lalu cinta kepada Kanjeng Nabi, meneladani, meniru, yaitu sikap perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau suri tauladan Rasulullah. Nah,
Bagi orang yang demikian berakhlak mahmudah terpuji, maka di alam barzakh atau alam kubur dia juga akan yaitu mengalami nikmat kubur. Di sana akan nikmat, indah, menyenangkan. Itu anak-anak. Nah, itu menanti datangnya kiamat kubro. Setelah itu bagi orang yang beramalnya jelek, maka lama sekali dalam menjalani siksa kubur. Bagi orang yang nikmat kubur, maka tidak terasa dengan nyaman, dengan tentram. Dia akan menjumpai yaitu hari kiamat kubro. Setelah hari kiamat kubro semuanya dimatikan, mati. Lalu setelah mati dibangkitkan kembali semuanya, yaitu yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan lalu dikumpulkan di yaumul mahsyar atau di padang mahsyar. Di sanalah sangat panas sekali. Tidak ada yang bisa menolong, baik itu anak, suami, istri, kerabat, hanya amal soleh kita masing-masing. Dan dengan kita istiqomah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu yang akan menolong kita dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus cinta kepada Kanjeng Nabi, istiqomah banyak untuk sholawat. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selanjutnya adalah yaumul mizan. Yaumul hisab. Apa itu, Bu? Setelah dikumpulkan amal perbuatan selama di dunia, baik buruk, itu ditimbang, dihitung. Setelah ditimbang, dihitung, lalu mengalami yaitu yaumul sirat atau jembatan Shiratal Mustaqim. Di bawahnya hawiyah, api yang sangat panas. Bagi yang amal perbuatannya baik, itu lebih banyak di dalam menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan lancar, aman, selamat sampai tujuan, lalu mendapatkan balasan baik dan buruk. Apa itu anak-anak? Balasan baik adalah surga, itu kehidupan yang kekal abadi. Sedangkan balasan buruk adalah neraka bagi orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai, dilanjutkan lagi setelah itu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ada tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Siapa yang tahu? Ayo, ngacung silahkan. Tanda-tanda kiamat kecil adalah banyak wanita telah melahirkan tuannya. Banyak gedung yang menjulang tinggi. Meluasnya kebodohan. Wanita menyerupai laki-laki menyerupai wanita, dan lain sebagainya. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar atau kubro adalah matahari terbit dari sebelah barat, lalu turunnya Nabi Isa ke bumi, keluarnya Dajjal, dan selanjutnya adalah keluarnya binatang melata, hancurnya Ka'bah. Lebih lanjut nanti bisa diterangkan oleh Bu Warni. Yang belum paham, santai saja, nggak usah takut. Bu Warni orangnya santai tapi serius, serius tapi santai. Yang penting happy, senang, ya nak ya. Selanjutnya adalah kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Hari kiamat adalah bahwa kita sebagai umat muslim yang pertama harus beriman bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Nah, hari kiamat itu kita harus punya motivasi, harus tergugah hati kita dengan adanya hari kiamat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya kelak di akhirat, agar kita mendapatkan tempat
tempat di sisi Allah yang layak, yang mulia, yang menyenangkan, bahagia, maka kita harus tadi menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Demikianlah anak-anak, pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Kita harus bisa mengambil pelajaran daripada iman kepada hari akhir, bahwa hidup itu tidak hanya di dunia, akan tetapi kelak nanti di akhirat juga ada kehidupan. Kalau kita nanti di akhirat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka kuncinya satu, harus cinta dekat kepada Allah. Dua, cinta dan dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Dekat kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara banyak sholawat. Kelak di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, apabila ada pembelajaran yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan secara langsung atau melalui WA atau telepon. Sebelum diakhiri, marilah kita bersama-sama sholawat lagi. Kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jemu-jemu untuk bersolawat. Mari bareng-bareng. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan? Satu lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari Bu Warni. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, Bu Warni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.